Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita membahas tentang perawatan tanaman kelapa sawit yang baru tanam. Nah, hari ini tanaman di sekitar sini sudah mencapai usia 5 bulan. Nah, jadi di sini saya akan sharing, akan berbagi tips dan langkah perawatannya ya. Bagaimana cara kita merawat tanaman sawit itu supaya lebih cepat tumbuh subur maksudnya. Nah, jadi simak video ini sampai selesai, jangan kemana-mana karena banyak langkah-langkahnya yang akan kita bahas sedetil-detilnya. Nah, jadi untuk teman-teman, banyak sekali pertanyaan di lewat media sosial saya ya, seperti TikTok atau di Facebook. Namun saya tidak bisa menjawab kalau saya tidak berada di lapangan. Nah, kali ini saya akan jawab lewat video ini supaya teman-teman bisa menyaksikan secara detailnya. Jadi yang pertama, apa saja langkah perawatan untuk tanaman sawit yang baru tanam? Nah, yang pertama ya, waktu itu waktu kita menanam tanaman sawit ini ya, kita berawal dari nol dulu ya. Kita menanam tanaman itu disertai pupuk dasar ya, yang dinamakan pupuk lobang, yaitu RP, rock fosfat. Nah, jadi dosisnya berapa Bang? Dosis itu sebanyak 300 gram sampai 500 gram untuk per lobang tanaman itu ya. Nah, jadi yang kedua, langkah yang kedua itu sangat penting, ini sangat penting nih. Yang kedua, kita membersihkan dulu semak-semak. Biasanya ada kayu-kayu tuh di sekitar tanaman itu, apalagi yang dibuka dengan cara manual ya, tentu banyak tumpukan kayu, semak-semak kayu yang pasti. Nah, jadi kita fokus di bagian pembersihan itu dulu supaya bagian piringannya di sekitar tanaman itu tidak disemakin oleh kayu-kayu itu tadi. Nah, yang ketiga ketika usia sudah mencapai 2 bulan ya kalau kita biasanya sudah berusia 2 bulan baru melakukan pemupukan. Nah, jadi apa saja Bang pupuknya? Nah, waktu itu kita memupuk menggunakan urea ya, urea. Nah, jadi kenapa harus pakai urea? Nah, itu tadi, karena di urea itu boleh dikatakan pupuk wajib, karena di situ kandungannya untuk memperbaiki dan menghijaukan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, jadi setelah kita pupuk urea, biasanya 2 minggu 3 minggu langsung jelas kelihatan hijau. Jadi tanaman itu langsung tumbuh sempurna. Nah, nanti akan kita lihat sama-sama seperti apa perkembangannya setelah kita tebar pupuk urea itu tadi. Nah, yang ketiga, langkah berikutnya ya. Lalu kita melakukan kegiatan memupuk lagi. Nah, jadi apa saja Bang pupuknya? Nah, hari ini kita menggunakan pupuk yang seperti ini. Nah, NPK ya. Jadi setelah urea kita menggunakan NPK. Seperti apa Bang NPK yang cocok? Nah, sebenarnya yang biasa kita lakukan itu, kita masih menggunakan NPK yang memiliki unsur hara seperti ini ya. Nah, 15 15 64. Nah, misalkan teman-teman tidak menggunakan NPK yang seperti ini, teman-teman boleh menggunakan yang seperti ini ya. Nah, ini untuk tanaman yang belum menghasilkan ya. Nah, ini 12 12 17. Nah, seperti ini. Kalau untuk merek ya terserah teman-teman, mau merek mahkota, mau merek Pak Tani atau Haikai atau apapun, itu tidak masalah. Yang penting angkanya. Ya, kenapa saya harus menggunakan angka yang seperti ini? Nah, karena biasanya kita menggunakan NPK 16 cuma itu terlalu mahal ya. Nah, terlalu mahal karena tanaman belum menghasilkan itu, rasanya itu sangat terbebani ya. Nah, maka itu kita hanya menggunakan yang angkanya seperti ini ya, karena di sini sudah lengkap ya, yang di 15 15 64 ya, karena di 6%-nya ini
ada unsur hara kaliumnya. Di 4%-nya ini ada unsur hara magnesiumnya. Itu kelebihan pupuk ini. Maka kita masih menggunakan yang jenis ini. Nah, tapi yang terpenting, ingat itu, yang terpenting, teman-teman harus melakukan penyiangan, pembersihan ya sebelum melakukan pemupukan ya. Nah, misalnya dengan cara ditebas bagian kelilingnya, ada juga bisa dilakukan dengan cara disemprot ya, karena kalau menurut saya kalau tidak dilakukan penyemprotan sebelum melakukan pemupukan, nantinya semak lebih subur daripada tanaman itu sendiri. Nah, itu biasanya kalau untuk lahan yang dibuka secara manual seperti ini. Nah, memang ada yang mengatakan kalau untuk tanaman sawit yang baru tanam tidak boleh terlalu bersih, terlalu lapang maksudnya. Kalau menurut saya itu sangat salah. Berbeda halnya dengan lahan staking, ya mungkin. Kalau lahan yang dibuka secara manual itu sangat salah. Kenapa saya katakan salah? Yang namanya semak itu biasanya 1 bulan itu biasanya udah lebih tinggi daripada tanaman sawit kita. Nah, jadi menurut saya ketika sudah mulai hijau ya, udah mulai nampak itu banyak, segeralah dikendalikan ya, bisa dengan cara disemprot bagian piringnya. Tapi bagian piringnya hati-hati ya. Yang terpenting bagian pasar pikulnya dan gawangannya itu yang wajib disemprot ya. Kalau untuk piringannya ada baiknya sih sebenarnya menggunakan dengan cara ditebas. Kalau menggunakan dengan cara disemprot, jika kurang hati-hati, kalau mengenai daun tanaman itu sendiri, tanaman kita bisa mati, apalagi mengenai tajuk pucuknya. Nah, jadi sebelum kita melakukan penebalan pupuk ini ya, kita akan tunjukin contoh perkembangan yang sudah kita terapkan dengan pupuk urea 3 bulan yang lalu. Nah, karena ini tanaman ini sudah mencapai usia 5 bulan ya. Jadi ini udah langkah yang kedua kalinya kita melakukan pemupukan. Nah, jadi kita tunjukin dulu, kita buktikan dulu seperti apa perkembangannya yang sudah kita pupuk 3 bulan yang lalu menggunakan urea. Yuk kita cek sama-sama di lapangan supaya biar kita tidak mengada-ngada. Mari kita cek sama-sama. Nah, berikut kita cek. Kita mulai dari yang sini dulu ya. Nah, ini contoh perkembangannya yang sudah kita lakukan pemupukan menggunakan urea 3 bulan yang lalu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Yuk kita jalan. Biar tidak dibilang mengada-ngada ya. Nah, menurut saya tanaman ini sudah sangat hijau ya. Nah, kita tidak bisa cek semuanya. Kita cek di satu baris ini. Tapi di bagian dalam itu sama ya. Cuma itu agak semak, jadi agak sulit kita menjangkaunya. Nah, ini bibit yang kita tanam waktu itu. Bibit 9 bulan ya. Nah, jadi ketika 5 bulan setelah tanam ya, nah seperti ini perkembangannya tuh. Cuma ini agak silau ya karena ini pas tengah hari ya. Tuh, teman-teman bisa melihat dari jarak jauh juga seperti ini ya. Nah, memang kalau bibitnya masih kecil ya kendalanya kadang-kadang ada yang meletoy ya, tapi itu tidak masalah, nanti dia bisa pulih sendiri. Nah, dia sangat hijau ya, menurut saya ini udah wow lah ini ya. Nah, seperti itu. Kita lihat dekat-dekat bonggolnya ya. Sebesar apa bonggolnya. Tuh ya, bonggolnya sebesar itu. Nah, bagian piringnya harus kita jaga, harus kita kendalikan seperti ini ya. Kita bersihkan seperti ini. Nah, sama di depan sana pun sudah hijau rata ya. Cuma tidak mungkin kita survei semuanya ya, tapi ya kenyataannya ya seperti itulah semuanya yang ada di sekitar sini ya. Satu blok ini ya bloknya kecil, tidak terlalu banyak tanamannya.
Cuma yang namanya dibuka dengan cara manual itu ya seluas inilah sekali buka. Nah, jadi untuk teman-teman, perawatan yang wajib tadi ya disemprot seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ketika sudah mulai menguning, mulai layu ya, baru kita melakukan pemupukan. Nah, ya. Seperti ini. Contohnya. Ini udah jelas ini tanamannya ya. Ketika semaknya sudah pada KO ya, tapi ini sebulan 2 bulan nanti ini akan hijau lagi nih. Nah, ini harus dikendalikan ulang ya. Nah, harus sering-sering ini dikendalikan, jangan sampai dia lebih tinggi daripada tanaman ini. Oke, nah langkah berikut nanti kita akan mencoba memupuk. Bagaimana cara menebar pupuk itu tadi. Oke, yuk kita mengarah ke tentang bagaimana cara kita menebar pupuk MPK itu tadi. Nah, berikut kita akan menebar pupuk ini pada tanaman ini ya. Nah, berhubungan tidak ada yang pegang kamera, ya ini saya lakukan sebelah tangan megang kamera, sebelahnya ini memegang takaran pupuk ini. Nah, ini untuk takarannya yang untuk 300 gram tadi, kita menggunakan piring yang kecil seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, kalaupun teman-teman tidak ada memiliki piring seperti ini, teman-teman bisa menggunakan apapun boleh ya. Yang penting takarannya 300 gram, 250 sampai 300 gram ya. Nah, misalkan tidak ada alat, ya karena saya pernah coba pakai genggam ya seperti ini. Nah, ini 3 genggam ya. 3 genggam ini sudah mencapai angka 250 gram sampai 300 gram. 3 genggam ya maksudnya. Cuma pakai sarung tangan ya. Nah, cuma ini kan untuk contoh, jadi hanya 1 kali tidak apa-apa lah dipegang langsung. Tapi untuk teman-teman yang alergi, misalnya ada luka di bagian tangannya, jangan memegang pupuk ini ya, karena pupuk ini sangat perih nantinya di tangan, karena pupuk ini asin dan asam. Nah, jadi bagaimana cara menebarnya? Nah, ini kita pakai alat ini, takaran. Nah, ini paling banyak 300 gram, ya paling kurang 250 gram. Ya kita tebar ya seperti ini saja ya kawan-kawan ya. Nah, ini jarak, untuk jarak ya. Teman-teman bisa menggunakan jarak 30 cm sampai 40 cm dari pangkal tanaman ini. Arah luar ya, maksudnya arah luar. Jangan salah, jangan arah dalam. Nanti terlalu dekat. Nah, itu kurang bagus. Nah, jika menggunakan pupuk jenis ini, teman-teman hati-hati, jangan sampai butiran pupuk ini masuk di sela-sela sini ya. Nah, ketiak sini maksudnya. Nah, ketiak sini. Jangan sampai masuk di sela sini. Menurut saya tidak boleh ya. Bisa pelepah ini nanti stres nanti kalau ada pupuk yang menumpuk di bagian sela-sela itu. Nah, jadi seperti itulah cara melakukan pemupukan pada tanaman ini. Yuk kita coba di pohon yang lainnya lagi supaya lebih jelas. Kita mengarah ke sana. Bentar dulu ember kita. Agak repot ya, tapi tidak apa-apa, supaya teman-teman bisa lebih jelas. Nah, jika menggunakan dengan cara ditebar pakai tangan, teman-teman bisa menggenggam seperti ini. Ini cukup 3 genggam, lalu tebarkan seperti ini. 3 genggam sampai 4 genggam ya. 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, gampang sekali kan? Kalau pupuk itu menurut saya sangat gampang ya. Yang susah itu kan merawat dan mengendalikan gulmanya ini. Nah, ini yang sangat sulit. Maka boleh dikatakan itulah perawat yang wajib dan sangat
penting. Ya karena kebanyakan petani sering gagal itu kendalanya di perawatan bagian pembersih gulmanya ini. Ya karena terlambat ya. Kalau terlambat ya udah, akhirnya kita udah merasa berat sehingga tidak semangat lagi ya untuk merawat kebunnya. Itu biasanya yang bikin kendala di petani-petani mandiri itu. Nah, maka itu sebelum terlalu tinggi, sebelum terlalu banyak ya segeralah dikendalikan. Oke, sampailah videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit.